Pemirsa, cooler bag menyimpan ASI dengan botol susu ini ramai diperbincangkan netizen. Katanya ditemukan dalam evakuasi kecelakaan kereta. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, kita tahu semua korban merupakan wanita di gerbong perempuan. Saya ingat istri saya yang juga sempat bekerja dalam kondisi hamil, mengenakan pin khusus saat melahirkan, cuti sebentar, dan 3 bulan setelahnya kerja lagi. Berangkat ke kantor naik KRL, di gerbong khusus wanita membawa cooler bag untuk penyimpanan ASI karena dia pumping di kantor dan buru-buru pulang untuk memberikan ASI ke buah hati kami. Dan kisah perjuangan ibu-ibu ini dirasakan oleh seluruh ibu di Indonesia. Tak kuat rasanya membayangkan jika ternyata ASI itu tak pernah sampai ke perut bayi. Sejumlah warga yang menjadi penumpang kereta menceritakan menemukan barang cooler bag untuk menyimpan ASI saat evakuasi. Meski belum terkonfirmasi, namun ramai diceritakan di media sosial. Warganet mengungkapkan rasa pilu setelah menemukan cooler bag untuk menyimpan air susu ibu di sekitar lokasi kejadian. Dari sini diketahui mayoritas perempuan pulang kerja dengan kereta merupakan seorang ibu yang juga sembari menjalankan tugas mulianya, menyiapkan susu untuk bayinya. Bahkan pemirsa, ada satu cerita seorang penumpang selamat karena tubuhnya dilindungi cooler bag tersebut. Jadi chat ini juga viral di media sosial. Seorang penumpang selamat pasca kecelakaan kereta bercerita tubuhnya nyaris tertusuk pegangan kereta yang patah. Saat dipegang, muncul cairan. Dia mengira itu adalah darah, tapi saat dilihat, ternyata susu tumpah dari botol yang pecah di dalam cooler bag penyimpanan ASI. Cooler bag berisi pompa ASI dan botol susu ASI secara tak sengaja melindungi tubuhnya. Dan penumpang ini meyakini ada seorang ibu yang menjadi korban membawa cooler bag, namun belum diketahui bagaimana nasibnya. Kondisi ini ramai dikomentari netizen di media sosial, seperti di akun @fantiagustin. Dia menulis, bayangkan, seorang ibu cuti melahirkan 3 bulan. ASI masih rembes, di kantor membayangkan bayi yang menunggu ASI, bawa pumping supaya bayi 3 bulan di rumah masih bisa minum ASI di rumah setelah pulang kerja. Seharian kerja tapi lihat jam ingin cepat pulang. Pilih kereta tercepat supaya segera sampai rumah. Tapi ASI tidak pernah sampai ke perut bayi. Tulisan di akun media sosial @lilipuribaruna. Ya Allah, sebagai ibu pekerja paling tahu rasanya hari pertama kerja setelah cuti melahirkan. Berangkat kerja pertama kali terasa bersalah sekali ke bayi, tapi terpaksa demi ekonomi. Dan begitu pulang ingin cepat sampai tujuan dengan harapan pulang ke rumah supaya segera menyusui bayi. Tapi musibah terjadi, meninggalkan bayi untuk selama-lamanya. Dan kepada bayi yang ditinggalkan, nak, ketika kamu dewasa kamu harus bangga dengan almarhumah ibumu yang sudah berjuang. Di akun media sosial @zarahadian, dia menulis,
Hari ini salah satu teman di grup WA Info, teman dekatnya meninggal korban kecelakaan KRL Bekasi Timur dengan kondisi sedang hamil 2 bulan. Ternyata ia adalah pejuang garis 2 selama 5 tahun belum punya momongan. Seketika aku drop, tidak bisa berkata-kata. Air mata pecah. Kebayang bagaimana kalau itu kita alami sendiri. Selamat malam kepada penumpang kereta yang tercinta, terutama dari gerbong perempuan, para ibu, para pekerja, dan para anak yang penuh harap. Perjalanan Anda hari ini yang dimulai dengan langkah tergesa, dengan doa yang dititipkan sebelum berangkat. Sesaat lagi Anda akan tiba di tujuan akhir, pemberhentian terakhir, peron yang paling tenang. Sebelum turun, silakan periksa kembali doa-doa yang pernah dibacakan. Pastikan tak ada yang tertinggal, karena semua telah tersampaikan. Tinggalkanlah di perjalanan ini, tinggalkan cemas yang dipendam selama ini, karena di tujuan ini hanya ada tenang dan tempat terbaik yang telah disiapkan. Untuk para ibu yang setiap hari berjuang, yang berdesakan demi keluarga, yang berjalan sambil menyimpan rindu pada anaknya di rumah, terima kasih atas setiap langkah, setiap pengorbanan, dan cinta yang tak pernah selesai. Atas nama cinta yang ditinggalkan, kami mengiringi dengan doa, semoga dipeluk dalam kebaikannya dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Kereta telah tiba di pemberhentian terakhir. Silakan turun dengan tenang dan sampai jumpa di perjalanan yang lebih tenang, di pertemuan yang tidak lagi terpisahkan. Terima kasih. Ya, saya mengajak Anda pemirsa untuk mendoakan korban yang telah meninggal dunia agar diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Bekasi Timur, Jawa Barat bertambah jadi 16 orang. Salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah hanya 22. Satu baru datang pada 22 ini yang di ICU ada 3, dan hotel 2, satu baru saja meninggal, dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ucapan belasungkawa disampaikan sejumlah warga melalui media sosial, di mana kesemua korban adalah perempuan. Ucapan duka disampaikan keluarga dan kerabat korban meninggal dunia yang dibagikan di media sosial mereka. Seperti yang kita lihat, ucapan disampaikan dari berbagai lembaga pendidikan hingga institusi tempat bekerja para korban. Semuanya korban merupakan wanita karir yang bekerja ya pemirsa. Dan dalam perjalanan pulang ke rumah setelah seharian bertugas. Juga ada rekan jurnalis kita juga di sana. Ini adalah ibu-ibu pejuang yang sangat luar biasa. Saya ajak Anda kembali untuk mendoakan semuanya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Banyak momen pilu terjadi usai kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo. Seorang pria membawa cetakan foto wanita bernama Vicha Atsnia Fratiwi. Vicha merupakan anggota keluarga yang hilang kontak. Jadi ini adalah seorang bapak yang terus berkeliling stasiun Bekasi Timur, keliling rumah sakit, membawa foto seorang wanita. Karena tidak bisa dihubungi setelah pulang bekerja. Perwakilan keluarga mencetak foto Vicha Atsnia Fratiwi mencari informasi keberadaan sang anak, mencari ke seluruh tempat, menunjukkan foto yang disimpan di handphone, di-print dalam sebuah kertas, mencari kemana-mana untuk menemukan putri mereka. Bidokes Polda Metro Jaya, tim Lalu pemirsa, Baris Krim Polri, Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengumumkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Stasiun Bekasi Timur teridentifikasi kemarin berdasarkan sidang rekonsiliasi dan diumumkan satu nama bernama Vicha Atsnia Fratiwi, wanita yang dicari-cari keluarganya. Untuk menentukan identitas Keluarga pun akhirnya menumpahkan kesedihannya setelah mengetahui putrinya telah meninggal dunia. Baik, pemirsa, kita akan mendengarkan solusi masukan dari Menteri PPPA Arifah Fauzi pasca peristiwa kecelakaan kereta. Sudah pasti solusi yang kita harapkan dari sang menteri penuh pertimbangan matang kan ya. Karena ini saya dengar viral di media sosial. Kita simak berikut ini pemirsa bagaimana selengkapnya pernyataan dari menteri yang juga mewakili pemerintah dalam solusi setelah peristiwa kecelakaan. Kita simak berikut ini pemirsa. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Gitu. Jadi setelah mendengar pernyataan dari Ibu Menteri tadi, respon saya adalah kita ke informasi berikutnya saja. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi tidak hanya menyisakan duka, tapi juga memicu perdebatan mengenai keamanan penumpang. Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian tadi, pemirsa, muncul. Kita simak informasinya. Insiden tabrakan KRL dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur Senin malam menjadi momentum untuk evaluasi sistem keselamatan kereta. Salah satu gerbong yang terdampak parah dan juga memakan korban jiwa, yang seluruhnya perempuan, adalah gerbong khusus wanita di bagian ujung rangkaian kereta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong wanita dipindahkan ke bagian tengah. Menurutnya, posisi tersebut dinilai lebih aman dan dapat menekan risiko saat terjadi kecelakaan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Menurut aku sebenarnya itu bukan solusi ya. Sebenarnya solusinya adalah gimana cara membuat sistem yang lebih baik untuk KRL-nya juga dan kereta-kereta lainnya supaya terintegrasi dengan baik nih. Diperbaikin aja ya sistemnya gitu lah. Semua kan butuh aman juga gitu ya. Berarti lelaki bisa tahan banting dan tahan kecelakaan, dan itu menurut saya bukan satu penyelesaian sih, mungkin bisa lebih dikaji lagi. Usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah-tengah rangkaian ditanggapi berbeda oleh Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Baginya, keselamatan penumpang tak bisa dilihat dari pemisahan gender. Seluruh penumpang, laki-laki maupun perempuan, memiliki risiko yang sama. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban.
dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengelola transportasi Indonesia agar tidak melakukan evaluasi setengah hati karena keselamatan jiwa sesungguhnya adalah hak seluruh penggunanya.